Bagian ke-9. Pagi ini, para karyawan tampak kasakusuk membicarakan tentang atasan mereka yang terlihat kacau. Penampilan Alerik hari ini memang kurang sedap untuk dipandang. Wajah kusut dan pakaian yang dikenakan asal-asalan. Sikap hangat dan ramah yang melekat padanya seolah menguat tak berbekas. Sekretarisnya juga menyadari hal tak biasa yang terjadi pada bosnya itu. "Sorry, Sir, apakah Anda sakit? Anda terlihat pucat dan berantakan," ujar wanita itu ragu-ragu. Saat Alerik hendak masuk ke ruangan kerjanya, Erik berusaha tersenyum ramah seperti biasa, tapi dirinya tak dapat menutupi kekhawatirannya pada sang adik. Bagaimanapun, pria itu merutuki dirinya karena terbawa emosi dan tak memberikan Sina kesempatan untuk melakukan pembelaan. Entah di mana keberadaan gadis itu sekarang. Apalagi di New York mereka tak memiliki sanak saudara. "Aku baik-baik saja. Aku hanya kurang beristirahat. Apa kita ada jadwal dengan klien hari ini?" "Tidak, Sir. Sebaiknya Anda beristirahat saja. Panggil saya jika ada yang Anda butuhkan. Setelah jam makan siang, aku butuh bantuanmu sebagai seorang teman lama," pinta Alerik sambil tersenyum lembut. Wanita itu mengangguk. Bibir ranumnya menyunggingkan senyum. Teman lama Erik saat masih kuliah dulu. Keduanya tidak terlalu dekat saat itu. Hanya secara kebetulan, wanita itu melamar pekerjaan sebagai sekretaris Abraham Mills, ayah Alerik. Dan sekarang, sudah 2 tahun ini pria itu menggantikan posisi ayahnya. Hingga dan Erik menjadi teman dekat. "Oke, kalau Anda sudah dalam keadaan sehat, Sir." Alerik mengangguk dengan sudut bibir tertarik, lalu berlalu ke ruangan miliknya. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Cukup panas, jika mengingat saat ini jarum jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Rupanya cuaca hari ini cukup berangin. Hingga pemilik tubuh mungil itu harus memakai sweater saat jalan-jalan di sekeliling sekitar pabrik. Tak terasa, sudah 2 hari Sina berada di Paris. Ia sesekali menyibakkan anak rambutnya yang terbang tertiup angin dan mengganggu penglihatan. Saat ini, gadis itu tengah duduk di sebuah ayunan dari ban bekas yang digantung di sebuah pohon besar. Lumayan lelah, dirinya telah melihat-lihat hampir ke semua bagian tempat itu. Bukankah bangunan itu terlihat menyeramkan saat seperti ini? Lihatlah, tempat ini sangat sepi. Hanya beberapa orang pekerja yang terlihat lalu lalang, tutur gadis itu sambil berayun. Manik coklat indahnya menatap bangunan besar nan kokoh bergaya klasik. Beberapa ornamen dan pahatan pada dinding bangunan memperjelas kesan mewah tapi misterius. Sangat berbeda dengan 3 bangunan lain yang ditinggali Lex dan Sina beberapa hari ini. Rasanya seperti tengah berada di area kastil tua milik penyihir. Lanjutnya terkikik geli. Keduanya sedang menikmati embusan angin. Herumputan dan pepohonan berjajar rapi. "Itu karena kau penakut. Hanya pada musim panas saja para pekerja masuk pada malam hari. Kau tak akan mampu membayangkan panasnya di dalam sana. Apalagi di hari yang sangat panas seperti ini. Sebenarnya, apa yang mereka ciptakan di tempat itu hingga harus menyiksa orang?" Tanya Sina asal, perhiasan, dan sejenisnya. Mata sebiru langit itu menatap wajah cantik yang sebagian tertutupi oleh rambut saat tembusan angin menerpa. Tangan Lex tanpa sadar terulur mendorong pelan ayunan yang diduduki Sina. "Mereka butuh uang untuk hidup. Kami hanya bertukar dan saling membutuhkan. Itu milik ayahku, bukan milikku. Sama saja. Bodoh, aku tak pernah tertarik meneruskan bisnisnya." Perkataan Lex membuat gadis cantik itu mengernyit. "Lantas kenapa kau kesini? Bukankah kau bilang ada urusan hingga harus kesini? Cepat selesaikan urusanmu, agar aku bisa pulang secepatnya." "Kau sungguh membuang waktuku sia-sia." Lex mengamati setiap jengkal wajah Sina. Sesekali, sinar mentari menerobos di sela dedaunan hingga menimpa kulit putih itu. Tak ada sentuhan make up apapun menempel di sana. Seperti wanita-wanitanya. "Urusanku sebenarnya sudah selesai, Nona. Namun, aku masih harus menghadiri undangan dari rekan bisnis. Besok lusa," ucap Lex yang sedang berdiri.
bersandar pada batang pohon. Aku ada sedikit urusan sebelum kembali ke New York. So, aku akan berangkat dari sini lebih awal. Ragu-ragu, gadis itu menyampaikan perubahan rencananya. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat saat manik coklatnya beradu dengan tatapan tajam pria itu. Tidak, kita pergi bersama. Setelah menghadiri acara itu, aku bisa pergi sendiri. Lexus, Jetty, kau bisa selesaikan urusanmu. Tak perlu khawatir. Aku sudah puluhan kali ke sini, ucap Sina, berusaha meyakinkan. Mana mungkin kau ikut? Aku akan mendapat masalah yang lebih besar. Batinnya, aku tidak sedang memohon, ucap Lex sinis. Zina sedikit cemas. Ia tahu kalau pria satu ini sedang memerintah. Membayangkan dirinya menjenguk Oma bersama seorang pria, pasti seluruh keluarga besarnya gempar. Seharian ini, Lex mengajak Sina berkeliling kota. Bukan mengajak, lebih tepatnya menyeretnya. Mendatangi pusat kuliner dan fashion, hingga menyusuri jalan sepanjang Sungai Seine, sungai utama di Perancis bagian barat laut. Sungai ini merupakan salah satu jalur lalu lintas air komersial dan juga wisata. Bosan karena hanya berputar-putar menggunakan mobil, Sina meminta pria itu menepi di salah satu kedai es krim di pinggir sungai. Tanpa berpikir panjang, gadis cantik itu melangkah masuk dalam kedai dengan gembira. Lex mengekor di belakang dengan wajah ditekuk. Cette glace la fraise estière est délicieuse, guman Zina sambil menjilati es krim stroberi di tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya memegangi semangkuk besar es krim berthilon rasa vanila dan coklat. Berthilon Ice Cream adalah es krim paling terkenal di Paris dan Perancis juga sebenarnya. Merupakan usaha keluarga sejak tahun 1954. Sampai sekarang masih dimiliki oleh keluarga pendirinya. Sina memilih untuk duduk dekat jendela sambil menikmati es krim miliknya. Sesekali matanya dimanjakan oleh suasana orang lalu lalang di kota itu. Paris, salah satu kota yang mampu menghipnotis gadis itu dengan segala keunggulan yang dimilikinya. Lex menatap es krim di hadapan Sina. Tangannya hendak meraih mangkuk es krim. Tetapi dengan cepat, gadis itu menepisnya. Pemilik senyum menawan itu melongo tak percaya. Sina menggeleng pelan tanpa bicara, seraya tersenyum karena mulutnya asyik merasai the famous well-known ice cream di sendoknya. Makanlah sepuasmu, jika perutmu membeku. Aku siap menghangatkannya, ucap Lex menyeringai. Aku sedang tak berselera untuk menanggapimu. Es krim ini lezat sekali. Kalau kau mau, pesan saja sendiri. Setengah jam kemudian, mereka keluar dari kedai itu. Tangan Lex terulur hampir membuka pintu mobil. Tetapi Sina masih berdiri celingukan. Apa yang kau lakukan? Masuk. Pria tampan itu memberi isyarat pada Sina untuk segera masuk ke mobil. Tidak. Aku ingin menikmati kota ini dengan caraku. Kau bisa pulang duluan. Mau kabur? Tak ingin berlama-lama berdebat, gadis itu melangkahkan kaki menuju sebuah dermaga tak jauh dari sana. Lex berdecak kesal dan memutuskan untuk mengikuti gadis kepala batu itu. Setelah mengantri dan berbicara dengan seorang petugas, Sina menaiki sebuah krus. Di badan kapal pesiar itu, terdapat tulisan Beto Mochis. Lex kembali dibuat melongo. Ia benar-benar bimbang. Harus mengikuti Sina bersama banyak orang di kapal itu, atau meninggalkannya pulang. Pasalnya, pria itu tidak terbiasa menaiki kendaraan umum yang harus memaksanya untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dari dermaga, krus ini bergerak mendekat ke arah Menara Eiffel, melewati beberapa kolong jembatan. Sepanjang perjalanan, mata dimanjakan dengan pemandangan indah berlatar belakang bangunan-bangunan khas Eropa. Dari kejauhan, Menara Eiffel terlihat menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Disinilah pria itu berada, di atas krus dan dikerumuni tante-tante. Dengan perasaan yang sulit untuk dijabarkan, popularitasnya ternyata masih kuat. Meskipun tengah berada di belahan bumi lain. Setelah susah payah dan berhasil kabur, Lex bergegas mencari keberadaan Sina agar gadis itu tak melakukan hal yang lebih menyeramkan. Sina yang menangkap sosok jangkung itu dengan ekor matanya, mengulum senyum.
wajah tampan yang membuat kaumnya mendamba. Nampak lecek, persis seperti cucian habis diperas. "Kenapa kau mengikutiku?" tanya Sina dingin. Wajahnya merah menahan tawa. Lex tak menjawab. Pria itu langsung merebahkan tubuh kekarnya di kursi panjang yang Sina duduki, menjadikan pangkuan gadis itu sebagai pengganti bantal. Mata birunya terpejam. Gadis itu terkejut hingga hendak mendorong Lex menjauhinya. Namun, cekalan Lex di lengan kanannya membuatnya sia-sia. "Jangan bergerak, ini salahmu." Menghindari emak-emak itu sungguh menguras tenaga, ucapnya pelan, masih dengan mata terpejam. Sina semakin gelagapan saat pria itu menggenggam tangannya dan menuntunnya untuk mengusap-usap rambut hitamnya. Seketika, sinyal bahaya telah berdering di dalam kepalanya. Pria di pangkuannya memiliki pesona yang mampu menyesatkan kaumnya. Sialnya lagi, entah mengapa dirinya mendadak lupa cara untuk bernapas. "Jangan jatuh cinta padaku," ucapnya masih dengan mata terpejam. Sontak, perkataan Lex tadi membuatnya gugup dan tersadar dari lamunan. Fix, pria ini menyebalkan. "Cekah, sudah kubilang. Aku tidak tertarik dengan pria bodoh, apalagi otaknya gesrek." Lex tersenyum. Tak lama kemudian, napasnya terdengar teratur, menandakan simpunya sudah terlelap. Kapal pesiar itu semakin mendekat ke arah menara. Sina menekan-nekan dahi Lex menggunakan telunjuknya agar bangun. Ya, dirinya harus sebisa mungkin meminimalisir bersentuhan dengan pria itu. Memantapkan diri untuk membangun tembok pembatas pada hatinya agar tak tersentuh. Jatuh cinta pada pria seperti Lex termasuk bencana, bukan? Kapal menepi tak jauh dari menara Eiffel berdiri angkuh. Lex bernafas lega. Akhirnya berakhir sudah drama hari ini. Keduanya telah pergi menjauhi dermaga. "Lepaskan tanganmu," hardik Sina kesal karena sedari tadi pria itu terus menggandeng tangannya. "Tidak, sebelum kita masuk ke dalam mobil." Lex terkekeh melihat gadis itu mendengkus. Hari sudah gelap. The City of Light mulai menunjukkan pesonanya. Pemilik manik coklat itu berbina, memikirkan sesuatu. "Aku ingin ke satu tempat lagi." Tanpa menunggu reaksi Lex, Sina berlari menuju kerumunan orang berada. Refleks, pria itu terseret dan mengikuti kemana sang gadis pergi. "Apa yang kau lakukan?" hardik Lex, tanpa melepas kaitan tangan mereka. Napas keduanya terengah-engah di bawah guyuran sinar lampu. "Aku mau ke situ." "Lepaskan tanganmu." Pandangan pria itu mengikuti arah telunjuk Sina. Sebuah menara lampu raksasa. Lebih terlihat seperti pijar-pijar lampu yang membentuk menara. Menjulang tinggi menantang angkuh pekat malam. "Besok saja, lebih indah saat malam hari. Kau akan menyerah jika melihat antrian tiket masuknya," ucap Lex santai. Pria itu mengekori Sina dari belakang. "Tidak, kau pulanglah." Gadis itu tetap melangkah penuh semangat sambil memegangi tali tas punggungnya. "Oke, kita taruhan. Jika dalam 2 jam kau tak dapat tiket masuk, aku menang." Sina tampak berpikir. Ini bukan kali pertama gadis itu naik ke menara Eiffel. Dulu, gadis itu selalu mengunjungi kota ini saat menjenguk omanya. Seingatnya, tak pernah sekalipun antrian lebih dari sejam. "Oke, deal. Kalau aku menang, perjanjian kita selesai. Dan kau, jangan lagi merusuh di hidupku." Keduanya berjabat tangan mantap. Sudah 1 jam lebih Sina dalam antrian. Gadis itu melongokkan kepalanya untuk melihat antrian di depannya. Masih panjang. Lex yang duduk di atas rerumputan tak jauh dari situ tersenyum geli. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan membalut sebagian wajahnya dengan syal milik Sina. Kali ini, ia tak mau dikenali dan menanggung resiko seperti di krus. Membayangkannya saja, Lex merinding. Sina semakin gelisah. Wajah cantiknya terlihat mendengkus kesal. Apalagi saat melihat Lex mengejeknya. Sungguh sial. 5 menit lagi. Udah 2 jam. Menyerah saja. Ejek Lex dengan seringai nampak di bibirnya. "Tak akan," jawab Sina ketus. Gadis itu menghentak-hentakan kakinya sambil menggigit bibir. Mencoba berpikir keras. "Ayolah Sina, berpikirlah."
Otak cerdasmu itu pasti punya ide brilian, batinnya. Sedetik kemudian, manik coklat gadis itu melebar. Ia tersenyum simpul. Lex mengernyit saat menyadari Sina justru keluar dari antrian dan menuju ke arahnya. Apa yang dia lakukan? Kau menyerah? Tanya Lex. Sina tak menyahut, hanya menggeleng pelan. Wajahnya tampak memelas. Tiba-tiba, gadis cantik itu menggandeng lengan Lex dan berbalik menghadap barisan orang-orang yang mengantri. Halo, semua, lihat siapa pria di sampingku ini. Mengenalnya, kami sudah terlalu lama mengantri. Tapi sungguh pria ini sedang mengejar jadwal syutingnya. Jetty, jika ada yang bersedia membiarkan kami untuk menyerobot antrian, kalian bisa berfoto bersamanya sebagai ucapan terima kasih. Teriak Sina panjang lebar, lalu menarik syal dan kacamata yang melekat pada tubuh Lex. Antrian mengular tangga itu seketika tak berbentuk lagi. Lex yang berusaha berbalik dan ingin berlari, terjungkal ke belakang saat salah seorang wanita parubaya berhasil menariknya. Sina terkikik geli melihat kericuhan itu. Kini, dirinya melangkah santai ke loket sambil bersenandung. Setelah mendapatkan tiket dan melewati pemeriksaan keamanan, gadis itu hendak memasuki elevator. Tepat sebelum pintu menutup, wajah tampan itu menerobos masuk. Rambut kusut dan wajah masam tak mengurangi pesona pria itu. Sina masa bodoh jikalau dirinya harus mendapatkan omelan pedas dari Lex. Elevator membawa keduanya ke lantai 2. Ternyata lantai 3 hari ini tidak dibuka. Pantas saja harga tiketnya lebih murah. Gumam Sina. Lantai 3 adalah lantai teratas di menara. Selama di dalam elevator, pria itu diam. Mungkin ngambek. Keluar dari elevator, Sina tersenyum lebar menyaksikan pemandangan yang beberapa tahun belakangan ini ia rindukan. Mendadak, pandangannya sendu. Selaput bening muncul tanpa bisa dicegah. Puas kau sekarang? Sindir Lex tanpa melihat ke arah Sina. Pria itu tahu jika gadis itu sedang larut sendiri dengan pikirannya. Ketika aku di sini, rasanya kakek sedang bersamaku. Aku Jetty sangat merindukannya. Sina menerawang sesaat. Diusapnya tetes bening di sudut mata. Nikmatilah sebelum aku meminta hadiahku. Ucapan Lex sontak membuat Sina menoleh. Berkali-kali dirinya menelan ludah karena tenggorokannya mendadak kering. Tapi aku berhasil masuk tepat 2 jam mengantri. Kita seri, kau curang. Tidak ada peraturannya bukan? Sina tetap ngotot untuk memenangkan permainan ini. Jangan sampai dia beneran kalah. Bisa gawat. Beberapa menit, mereka menikmati indahnya pemandangan kota Paris dari lantai 2. Kerlip lampu seisi kota terlihat menakjubkan. Puas di lantai 2, mereka turun ke lantai 1 melalui anak tangga. Entah kenapa Lex menarik Sina menuju tangga saat dirinya bermaksud masuk elevator. Kau pasti belum pernah mencoba anak tangga menara ini bukan? Cobalah. Hanya dengan cara ini, kita akan benar-benar merasakan dan melihat konstruksi menara. Tutur Lex panjang lebar. Diam-diam, Sina sedikit kagum dengan pria itu. Ternyata bukan orang kaya yang kemana-mana cari mudah. Sampai di lantai 1, keduanya menonton banyak pengunjung yang asyik bermain di ice skating dengan ditemani house music. Sina mengamati sekeliling. Gadis itu masih sama takjubnya seperti saat pertama kali mengunjungi Eiffel. Sina melangkah menuju ke sisi lain. Ada bagian lantai yang dibuat transparan dari kaca. Dari sana, terlihat pemandangan bawah menara. Orang berlalu lalang. Lex yang terus mengekori Sina menyeringai saat gadis itu memutuskan berhenti di atas lantai kaca untuk melihat ke bawah. Sina, gadis itu mendongak. Lengannya ditarik Lex untuk berdiri. Apa? Entah kenapa Sina tiba-tiba tergagap. Cengkeraman tangan Lex di kedua lengannya masih belum lepas. Lex tak menjawab. Pria itu semakin mempersingkat jarak mereka hingga tak berjarak. Sina menunduk, berusaha mengembalikan kesadarannya. Wajah Lex sangat dekat sekarang. Embusan napas aroma mint dan parfum pria itu sungguh kombinasi yang memabukkan. Lepaskan. Alexis, ini tempat umum. Bodoh, Sina berusaha mendorong tubuh jangkung itu agar menjauh darinya. Gagal. Lex mulai membauhi rambut gadis itu, menyecap segala wangi yang ada.
membuat pikiran gadis itu semakin menggila. Sina akui, pria itu memiliki feromon yang sangat sulit untuk dibantah wanita, termasuk dirinya. Dan sialnya, Lex menyadari kelebihannya itu. Maka, ia harus segera akhiri ini. Takkan membiarkan sang kadal mesum menembus pertahanannya. Napas Sina kian memburu. Pria itu masih menikmati kedekatan mereka. Kau memilihkanku hadiah yang menarik. Sina, aku menyukainya. Ucap Lex berbisik. Apa maksudmu? Ingin rasanya Sina menyelam ke dasar lautan saat sadar beberapa orang memperhatikan mereka. Malu, tapi bagaimana caranya keluar dari situasi ini? Lihatlah di kaca. Bukankah kau sengaja memilih tempat ini untuk memberiku hadiah? Suara Lex semakin berat. Sina merasakan ada jutaan kupu-kupu beterbangan di perutnya. Telapak tangannya dingin karena gugup. Sina melihat lagi lantai yang masih dipijaknya. Manik coklatnya melotot sempurnya melihat tulisan besar di lantai. Place the kiss. Belum sampai umpatan keluar dari bibirnya, Lex semakin mendekap dan menyecap ceruk leher gadis itu. Aku akan melanjutkan kegiatan kita sampai aku puas. Kecuali kau sendiri yang menciumku. Bisik Lex yang kembali membuat Sina menegang. Stop it, Alex. Please. Kata gadis itu panik. Sina mengembuskan napas gusar. Baiklah. Aku akan menciummu. Tapi lepaskan aku dulu. Dalam dan basah. Lepaskan dulu. Kau akan kabur. Tidak. Lex melihat kesungguhan di mata gadis itu. Jantungnya ingin meledak sekarang. Pria itu menunggu dengan wajah tersenyum puas. Jangan melihatku seperti itu. Bodoh. Lex mengernyit. Aku sedang menunggu. Sina lagi-lagi menghela napas gusar. Kegugupan mengalahkannya. Wajahnya terasa panas. Bahkan di ruangan ber-AC itu. Tutup matamu. Titah Sina pelan. Wajahnya mulai memerah. Tidak mau. Nanti kau kabur. Aku bilang tutup mata. Atau aku batalkan saja kekonyolan ini. Lex tak ingin semua usahanya sia-sia. Pria itu menurut saja daripada batal. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Lex kesal karena merasa dibodohi. Pria itu hendak membuka matanya. Tetapi sesaat kemudian matanya ditutup oleh telapak tangan Sina. Sina mendaratkan sebuah ciuman. Hanya sepersekian detik. Bukan ciuman panas apalagi basah. Hanya kecupan ringan. Tetapi mampu membuat pria sejuta pesona itu membeku. Lex masih berdiri membatu sambil memegang bibirnya. Saat Sina tengah berlari keluar menjauhi tempat itu. Mukanya panas. Napasnya memburu. Debaran jantung sialan itu juga tak mau beraturan. Gadis itu menggosok wajahnya frustasi. Ia tak tahu semerah apa mukanya sekarang. Sina sedang duduk di tepi kolam saat Lex dan David berjalan ke arahnya sambil membicarakan hal serius. Melihat pria itu, mengingatkannya pada hal bodoh semalam. Wajah gadis itu memerah seketika. Oh hai Nina, apa kau bosan? Sapa David ramah. Sina tersenyum tak kalah ramah. Sedikit. Aku tak tahu harus melakukan apa. Jawab Sina jujur. Apa kau mau menemaniku ke acara nanti malam? Aku belum ada pasangan untuk acara itu. David terkekeh pelan. Sina yang tak canggung lagi karena keramahan David, menepuk pundak pria itu pelan. Dia pergi denganku. Kau cari orang lain saja, sahut Lex datar. David merasa dikuliti oleh tatapan tajam sahabatnya. Apa-apaan kau? Aku belum bilang bersedia. Lagi pula, David jauh lebih menyenangkan daripada harus bersama pria angkuh sepertimu. Cerocos Sina, aku tidak sedang memohon. Siap-siap saja. Jam 7 kita pergi. Ucap Lex angkuh lalu meninggalkan keduanya. Sina lagi-lagi mendengkus kesal. Sebaliknya, tawa David pecah saat sosok rupawan itu hilang di balik dinding. Si bodoh itu seenaknya menyuruh. Menyebalkan. Bukan, aku heran. Kenapa kau masih betah bersama makhluk sepertinya? Gerutu Sina. David berhenti tertawa. Matanya yang berair. Ia seka. Dia sebenarnya baik. Meskipun brengsek. Kini keduanya tertawa. Aku sudah lebih dari 1 dekade bersamanya. Kau adalah teman wanita pertamanya. Sina mengernyit tak percaya. Maksudmu? Dengan segudang skandal yang menimpanya setiap waktu, David nyengir.
Lex hanya bermain dengan mereka. Tanpa ada hubungan lain. Hanya sebatas sama-sama butuh. Lex butuh sebagai lelaki. Jalang-jalang itu butuh uang ataupun tertarik secara personal. Sesimpel itu. Zina tersenyum miris. Benar-benar beruang mesum. David tertawa hingga matanya tak nampak. Aku penasaran. Apakah Lex pernah menyentuhmu? Maksudku, kau tahu bukan jika si brengsek itu tak bisa melewatkan malam tanpa seks? Wajah Zina memerah. Cepat-cepat gadis itu menguasai diri. Tentu saja tidak. Si bodoh itu memang berbahaya. Tapi aku bisa menghindarinya. Ucap Zina sedikit gugup. Meski sudah hilaf menciumnya. Batinnya, ya aku tahu. Hanya ingin memastikan. Goda David. Pria itu tersenyum sambil menyodorkan secari kertas kecil pada Zina. Simpan baik-baik. Hubungi kapanpun saat butuh pelukan atau teman kencan. Oke. Zina tertawa menangkap kedipan mata yang dilemparkan David. Gadis itu merasa seperti mengobrol dengan teman lama. Sure, Sir. Lex menunggu dengan sabar di ruang tengah. Sedangkan Zina masih di dalam kamarnya bersama Maria yang membantunya berhias. Malam ini, mereka akan menghadiri pesta grand opening restoran di sebuah hotel bintang 5 dari sahabat bisnis Drexen Corp. Acara tersebut dikemas privat, hanya untuk orang-orang dekat. Lex mendongak saat mendengar suara langkah menuruni anak tangga. Pria itu terdiam dengan wajah tercengang saat melihat penampilan Zina dalam balutan dress warna merah selutut. Dress merah menyala, dengan potongan sebatas dada. Variasi lekuk kelima kecil pada bagian tengah, menambah kesan tak biasa pada pemakainya. Memperlihatkan jelas leher jenjang dan kulit putih gadis itu. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai begitu saja, tanpa hiasan apapun. Polesan makeup tangan dingin Maria melengkapi kecantikan Zina semakin terpancar. Aku sudah siap. Terima kasih bajunya. Ini sangat pas untuk ukuran tubuhku. Ucap Zina sambil menyunggingkan senyum. Lex menahan napas sebentar, mengedipkan matanya sesaat sebelum bicara. Bagus kalau kau suka. Aku sudah memperkirakannya. Ucapnya datar, lalu mengalihkan pandangan. Tak lama, Lex kembali menatap gadis itu beberapa detik. Kau mewarnai rambutmu? Sedikit coklat. Maria bilang, warna itu cocok untukku. Lex mengangguk kecil menyetujuinya. Tangan kanannya merogoh saku celana mencari sesuatu. Kemudian memberikannya pada gadis itu. Ini untukmu. Pakailah. Zina mengernyit sebelum menerima kacamata hitam dan sebuah bros berukuran sangat kecil dari permata. Benda ini cukup berkilau untuk melengkapi penampilanmu malam ini. Dan kacamata ini, kau bisa melepasnya saat kita sampai dalam ruangan pesta. Tidak mau, ini terlalu. Ucapannya terpotong. Pakai. Tak ada senyum sedikit pun di wajah tampan itu. Pria itu langsung membalikan badan, segera menuju ke mobil. Zina yang tak mengerti kenapa Lex memaksanya memakai benda-benda itu. Hanya menurutinya meskipun tak berhenti menggerutu. Bros ini memang cantik sih. Apalagi aku tak memakai perhiasan. Mungkin karena pesta orang berduit. Jadi pria itu memberiku permata kecil ini agak layak berbaur. Tapi untuk apa kacamata hitam ini? Gumamnya. Gadis itu mengekor di belakang Lex. Sungguh tak bisa dipercaya. Dirinya harus ke pesta dengan pria labil seperti Lex. Sungguh pria itu seperti termometer. Sebentar hangat sebentar dingin. Kampret kan? Sesampainya di tempat pesta, Lex tak menyuruh Zina untuk menggamit lengannya seperti para tamu lain kepada pasangan mereka. Tentu saja itu justru membuat Zina senang. Akan tetapi, pria itu tak henti-hentinya mencuri pandang pada gadis di sebelahnya itu. Zina melepas kacamata hitamnya, mengerjap takjub. Semua tamu yang hadir malam itu terlihat sangat berkelas. Kesan mewah dan hangat sangat terasa. Selamat datang, Mr. Thompson. Sungguh aku merasa sangat tersanjung kau datang. Seorang pria jangkung menghampiri Lex dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Lex tersenyum tipis dan segera menyambut uluran tangan pria itu. Tidak masalah, Mr. Hodge. Aku lihat pestamu sungguh luar biasa. Mr. Hodge tersenyum ramah.
Pandangannya beralih pada gadis cantik yang datang bersama Lex. Lex yang menyadarinya, langsung memperkenalkan keduanya. Maxim Hodge, kau sangat cantik. Nona, senang berkenalan denganmu. Ucap pria itu mengulurkan tangan pada Sina. Sina tersenyum ramah dan membalas uluran tangan itu. Just call me Sina. Terima kasih pujiannya. Sir, Maxim mengernyit. Sungguh hal tak biasa berkenalan tanpa nama belakang di negara-negara barat. Aku keluarga negaraan Indonesia. Sir, pria itu mengangguk tanda mengerti. Mereka berbincang sebentar, lalu Maxim pamit ke tamu yang lain. Kalian di sini rupanya. David menghampiri keduanya dengan menggandeng seorang wanita berambut pirang. Sina mengamati wanita itu kagum. Tinggi, tubuh sintalnya dibalut gaun Miranda warna biru lembut dengan belahan tinggi. Hai Zina, kenalkan dia Rose, wanitaku. Ucap David dengan senyum lebarnya. Hai Rose, senang bertemu denganmu. Sapa Sina ramah, kau sungguh manis. Sayang, Rose menanggapi Sina tak kalah ramah. Wanita itu hanya mengangguk sopan pada Lex sebagai sapaan hormat. Lalu keduanya ngobrol asyik membahas masalah wanita. Lex mendengkus kesal karena merasa diabaikan. Dia memang sudah kenal dengan wanita yang diperkenalkan David itu. Salah satu staf di perusahaan energi milik ayahnya di Perancis. Kenapa wajahmu? Goda David dalam hatinya. Ia bersorak. Tahu sahabatnya itu masih kesal padanya. Karena Sina lebih akrab dengannya daripada Lex. Bukan urusanmu. Aku senang kau insyaf. Lex mengernyit meminta penjelasan. David berdecak. Heran saja. Beberapa hari di sini, kau tidak nampak berkunjung ke Drexky. Aku kagum seorang sepertimu mampu menahan selama itu. David mengulum senyum saat mengatakan itu. Bibirnya berkedut saking inginnya pria itu tertawa. Bukan rahasia lagi kalau Lex tak bisa melewatkan malam tanpa memenuhi hasratnya. Saat di kota ini pun, pria itu memiliki tempat sakral untuk kegiatan rutinnya itu. Drexky, salah satu hotel bintang 5 milik sang ayah, tempat ia biasa mengencani wanitanya. Lex mengusap wajah pelan, matanya mengerjap, terlihat sedang berpikir. Aku membutuhkannya sekarang. Kau tahu, aku hampir gila karena tersiksa. Ucapnya pelan. Apa susahnya? Kau tinggal hubungi salah satu jalangmu dan ketemu di Drexky. Beres bukan? Seperti biasa. Entahlah. Aku tak bisa. Kali ini, David yang hampir tersedak ludahnya sendiri. Aku memang sangat butuh pelepasan sekarang. Tapi, aku sepertinya terlalu terobsesi dengan gadis itu, kata Lex ragu. Maksudmu? Sina, Lex mengangguk pelan. Kini wajah tampannya terlihat bingung. Percayalah, beberapa kali aku mencoba bersama wanita, keinginanku mendadak hilang. Ini sudah terjadi sejak aku menciumnya. David melongo tak percaya. Baru kali ini dia melihat Don Juan seperti Lex kebingungan masalah seks. Kau tak sedang bercanda, bukan? Hei, aku hanya menggodamu. Mukamu itu sangat menyedihkan, ejek David sambil terkekeh. Lex menatap tajam David. Lama, pria itu menjadi salah tingkah. Kau pikir aku badut yang berusaha membuatmu tertawa? David terkekeh geli. Sejak kapan sahabatnya itu begitu sensitif? Poor you, Lex. Kalau omonganmu serius, kau sedang dalam masalah besar. Kawan, aku rasa Zina bukan gadis yang akan mudah untuk kau taklukkan seperti mereka. Kata-kata David diiyakan oleh Lex. Dia sangat barbar. Keduanya terkekeh. Oh iya, apa kau sudah tahu kalau Anderson juga termasuk tamu undangan malam ini? Tanya David sedikit serius. Ya, tapi bukan pria tua. Itu yang dating. Jawab Lex setelah mengambil minuman yang ditawarkan oleh seorang pelayan. Aku bahkan tak pernah dengar kalau Hodge dan Anderson juga rekanan, hubungan keluarga. Istri Aaron adalah sepupu dari Maxim, ucap Lex. Mereka dikejutkan dengan Sina yang tiba-tiba muncul. Kenapa kalian bisik-bisik? Merencanakan sesuatu? Selidik Zina. David mengulum senyum. Lex mengangkat sebelah alisnya. Cekah, kenapa otakmu itu isinya hanya hal-hal buruk? Sina mengangkat bahu. Kau memang tampang kriminal.
Ucapan Sina dibalas tatapan membunuh oleh Lex. Gadis itu tahu Lex tak akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan dirinya sendiri di depan rekan-rekannya. Karena itulah, Sina masih tersenyum manis dengan santainya. David menutup mulutnya karena takut terlihat Lex jika ia menertawakan pria itu. Mata tajamnya mengedar ke seisi ruangan mencari sosok anggun yang tadi datang bersamanya. Di mana Rose? Toilet. Jawab Sina singkat. Gadis itu mendadak merasakan perutnya berontak. Aku lapar. Makanan ada di lantai bawah. Apa perlu kuantar? Tawar Lex. Sina menggeleng. Baiklah. Aku akan ke sana sebentar. Jangan bicara pada orang yang tidak kau kenal. Aku akan segera menyusul. Sina mengangguk dan berlalu meninggalkan kedua pria itu. Kau membiarkannya pergi sendirian. Apakah kau tak memperhatikan orang-orang di sini? Sedari tadi, gadismu dihujani tatapan lapar dari para pria. Ujar David dengan wajah sedikit heran. Lex sadar betul. Malam ini Sina sangat berbeda. Balutan dress dan polesan makeup membuat gadis itu semakin memikat. Aku tahu, tapi dia bukan gadisku. David tersenyum sinis. Jangan marah kalau gadis itu terpikat pada pria lain nanti. Jangan bilang aku tak pernah mengingatkanmu. Tak akan. Aku hanya bermain-main dengannya. Kau tahu, aku tak pernah ingin memiliki ikatan dengan satu wanita. Hanya saja, aku heran kenapa gadis itu tak melirikku seperti wanita lain. Aku semakin tertarik untuk membuatnya jatuh hati. Lex tersenyum penuh arti. Pria itu kembali meneguk minuman tak berwarna di gelasnya hingga tandas. Terserah kaulah. David sedikit melotot ke arah belakang Lex saat melihat seorang wanita berpakaian minim berjalan meliuk ke arah mereka. Warna dress kuning terangnya semakin membuat wanita itu begitu mencolok. Belahan dada yang sangat rendah dengan punggung terbuka hingga pinggang membuat berpasang mata melempar berbagai pandangan padanya. Lex tak mengerti saat David memberi kode kecil padanya. Mendadak, wajah pria itu menegang saat merasakan seseorang memeluknya dari belakang. Sayang, kenapa kau tak bilang jika mau ke sini juga? Kita kan bisa pergi bersama. Nomormu juga lama tak bisa dihubungi. Celocos wanita bergaun kuning terang. Sosok cantik itu memutari tubuh Lex hingga mereka saling berhadapan. Bergelayut manja dengan tangan melingkari leher pria tampan itu. Rahang Lex mengeras dengan tatapan tajam. Lurus ke depan. David yang tak nyaman dengan posisinya hanya menggaruk kepala yang tak gatal, berusaha mengedarkan pandangan ke arah lain, mencari pelarian. What the fuck are you doing in this place? Kau tegur Lex kesal. Kini mata birunya menghujam tepat pada manik mata wanita itu. Lepas, desisnya pelan tapi terdengar mengerikan. Sayang, ada apa denganmu? Apa kau tak merindukanku? Biasanya, kau datang padaku setidaknya seminggu sekali. Suara wanita itu sungguh mendayu-dayu. Tak dihiraukannya lagi puluhan pasang mata tertuju pada mereka. Dengan satu hempasan, Lex berhasil menjauhkan tubuh wanita itu darinya. Raut wajahnya tak bersahabat dengan tatapan ingin membunuh. Ekspresi khas yang dikenal semua orang dari Alexis Thompson. Dengar, Amanda, jangan macam-macam denganku. Siapapun tahu, kau dan aku tak ada urusan apapun. Ucap Lex tanpa suara yang meninggi, tetapi cukup mengintimidasi. Kau ini kenapa? Sayang, tak seperti biasanya. Kau bosan padaku. Wanita itu masih berusaha merayu Lex meskipun tak ditanggapi. Membuat semua orang larut dalam pikiran masing-masing. Tangan kanan Lex terangkat memberi isyarat berhenti saat Amanda bermaksud untuk kembali memeluknya. Cukup sudah kau permalukan diri sendiri. Amanda, pergilah dari hadapanku. Wanita cantik itu pucat, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Kini, ia dipenuhi amarah. Setelah melemparkan sumpah serapah kepada pria pujaannya, Amanda menjauh dengan membawa harapannya yang patah. Besok, wanita itu pasti akan membuat masalah untukmu. Cibir David, masih ada kau, sahut Lex santai. David mendelik. Lagi-lagi harus dia yang kena getahnya. Sina tengah duduk di sebuah kursi dengan beberapa piring hidangan di meja. Tak lama kemudian, Lex datang bergabung.
Di mana David dan Rose? David mengantarkan Rose pulang karena mendadak sakit perut. Sina mengangguk pelan sambil menyuapkan potongan daging ke mulutnya. Lex menatap gadis itu takjub. Apakah kau selalu makan sebanyak ini? Tidak. Hanya jika aku sangat lapar dan berselera. Jawab Sina asal. Aku pikir semua wanita akan selalu menjaga sikap jika berhubungan dengan makan. Terlebih saat acara seperti ini. Bukan? Mungkin kau benar. Tapi aku lebih takut kelaparan dan pingsan. Bukankah itu lebih memalukan? Sina nyengir. Lex geleng-geleng tak habis pikir. Penampilannya saja yang anggun. Ternyata pikirannya masih sama. Seorang pria menghampiri mereka, diikuti oleh seorang wanita. Boleh bergabung, ucap sang pria kepada Lex. Lex yang sudah mengenali pemilik suara, mendongak lalu tersenyum tipis mempersilahkan. Pria itu duduk tepat di samping Lex. Sedangkan si wanita memilih berdiri saja di samping Sina, meskipun sama-sama melempar senyum. Entah mengapa Sina merasa ada sesuatu di antara kedua pria itu. Sina tak ingin ambil pusing. Toh bukan urusannya. Gadis itu pun melanjutkan kegiatan makannya. Apa kabar? Lex, aku cukup terkejut saat melihatmu di sini. Kukira kau tak tertarik dengan kerajaan bisnis Thompson. Aaron mulai melempar perkataan sinis. Mungkin benar, tapi bisa jadi aku berubah pikiran. Jawab Lex tenang. Bahkan sudut bibirnya terangkat. Pecundang sepertimu memang selalu mencari kemudahan bukan? Selalu bersembunyi di bawah kekuasaan ayahmu. Lex tersenyum miring. Oh iya, lebih pecundang mana dengan orang yang diusir dari rumah. Kemudian untuk bisa kembali kaya, nekat mencelakai orang lain lalu menikahi putrinya untuk menguasai hartanya. Tapi sayangnya, sekarang hartanya pun hampir habis karena bangkrut mendadak. Aaron mengepalkan tangan hingga buku-buku tangannya terlihat putih. Rahang mengeras hingga gigi gemeletuk karena diadu paksa. Sesaat, pria usia 30-an itu menatap Lex dengan tatapan menguliti, tajam dan siap menerkam. Namun, sedetik kemudian, ia berhasil mengendalikan diri, memaksakan tawa kecil lolos dari bibirnya. Kuakui, aku ceroboh saat itu, dan sekarang, tak akan ada kesalahan lagi. Ucap Aaron santai. Sesekali, pria itu mengamati gadis yang tengah makan di meja yang sama. Nikmatilah waktumu sebelum kehancuran dirimu dan keluargamu tiba. Aku pastikan akan kurebut kembali milikku darimu. Lanjutnya dengan sedikit berbisik di telinga Lex. Pria itu tersenyum kecut. Aaron mengalihkan pandangan ke arah lain. Manik mata birunya menangkap sesosok gadis muda yang ia akui sungguh menarik. Seringai licik terbit dari bibirnya. Lex mengajak seorang gadis ke acara resmi. Ini hal langka. Siapa dia? Pasti cukup penting untuk keparat itu. Batinnya, ngomong-ngomong, apakah kau tak ingin mengenalkanku pada jalang kecilmu ini? Cukup manis, tapi sepertinya bukan dari kalangan atas. Lex melirik Sina saat Aaron melempar hinaan terhadap gadis itu. Cuek, gadis cantik itu bahkan tidak merasa terganggu hingga terus menikmati kegiatannya. Mau tak mau, pria itu tersenyum. Bukankah dia sangat cantik? Kau tahu, bahkan semua orang di sini pasti setuju jika ku bilang gadis ini lebih menarik daripada jalang tak tahu diri yang kau bawa jauh-jauh dari New York. Lex melirik Amanda sekilas, lalu meraih gelas di depannya. Amanda yang sedari tadi menatap tidak suka pada Sina, menjadi semakin kalap. Oh, jadi karena gembel ini, seorang Lexus Thompson menolakku di depan banyak orang. Cih, aku tak percaya sekarang seleramu seburuk ini. Bahkan aku yakin jalang kecil ini sama sekali tak berpengalaman. Kau memungutnya dari mana? Aaron terkekeh pelan karena Amanda berhasil membalas setelah kata-kata Lex. Jadi benarkah kau membuang seorang top model dan memungut kerikil got? Dari dulu, kau memang tak mampu melihat mana yang lebih berharga. Lex, sahut Aaron mengejek. Pesta ini hanya untuk kalangan atas. Sebaiknya, kau segera membawanya pergi sebelum aku yang menyeretnya. Kau ingat bukan? Haj masih keluargaku. Mereka tak ingin pestanya ternoda. Amanda bersedekap dengan posisi masih berdiri.
Wanita itu merasa puas karena berhasil menginjak-injak harga diri gadis yang merebut posisinya. Hei, kau, tidakkah kau dengar yang dikatakannya barusan? Amanda menepuk bahu Zina sedikit keras karena kesal merasa tak diacuhkan. Zina membuang napas, menoleh ke arah wanita itu, meletakkan sendok dan hanya memegang garpu di tangannya. Aku tak peduli dengan masalah kalian. Juga tak tertarik untuk ikut campur. Jeti, jangan ganggu acara makanku, ucap Zina tenang. Gadis itu kembali memotong daging dan menyuapkan potongan daging itu ke mulutnya. Lex mengulum senyum, sedikit takjub dengan keberanian gadis itu. Kau lihat, dia sedang menikmati makanannya dan aku tak ingin mengganggu. Lagi pula, jika kau punya dendam padaku, kau tak perlu cari gara-gara dengan melibatkan orang lain. Kita selesaikan secara jantan, tukas Lex sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Amanda tak tahan dengan sikap Zina yang menurutnya tak tahu diri. Ditambah lagi Lex selalu membelah. Wanita itu menghentakkan kakinya lalu mendekat, menjambak rambut Zina hingga kepala gadis itu mendongak. Zina memekik kaget. Apa yang kau lakukan? Idiot! Pekik Zina dengan tangan kiri memegangi cengkraman tangan Amanda pada rambutnya. Beberapa orang yang melihat adegan itu mulai terdengar ribut dan kasak-kusuk. Lex sedikit terkejut dengan tindakan Amanda. Wanita itu sungguh mempermalukan diri sendiri di tempat umum. Lex menghela napas kasar, berniat untuk beranjak dan membantu Zina sebelum Aaron mengeluarkan sesuatu dari balik jas hitamnya dan menempatkannya tepat di perut Lex. Sialan, desisnya. Biarkan mereka. Lex, itu masalah sesama wanita. Jangan ikut campur atau timah panas ini menembus perutmu. Lex mengernyit lalu tersenyum miring. Kau yakin sedang mengancamku? Aaron terkekeh pelan, merasakan angin segar memenuhi kepalanya karena merasa menang. Situasinya menguntungkan. Zina masih mendongak karena Amanda belum juga melepaskan rambutnya. Semakin Zina bilang tak ingin ikut campur masalah mereka, semakin kuat pula wanita itu menariknya. Zina memejamkan mata sejenak saat merasa omongannya sia-sia. Gadis itu sudah tak ingin lagi berpura-pura manis. Diinjaknya kuat-kuat kaki Amanda dengan ujung selato. Wanita itu berteriak kesakitan hingga refleks melepas cengkeraman tangannya pada rambut Zina untuk memegangi kaki. Posisi yang sedikit membungkuk dimanfaatkan oleh gadis itu. Sedetik kemudian, tangan lentik itu meraih rambut Amanda, menghimpitnya di meja, dan sedikit menekan leher jenjang itu dengan menggunakan garpu. Ah, sedari tadi kau menghinaku. Aku sudah banyak bersabar, tapi kau memilih ini? Zina tampak sangat marah pada wanita itu. Pandangannya beralih, ditatapnya Lex yang masih di tempat duduknya, sedang meneguk minuman merah dan terkekeh pelan. Padahal pria di sampingnya sedang menodongkan revolver, tepat di perut. Cilah, batinnya. Kau lihat, itu gadisku, kata Lex kepada Aaron. Pria sejuta pesona itu tersenyum bangga meskipun dia sendiri tak menyangka. Aaron, tolong aku. Amanda gemetar takut karena lehernya mulai terasa nyeri. Sedangkan benda runcing itu masih ditekankan Zina di lehernya. Suruh dia melepaskan Amanda, atau kau mati, bentak Aaron sambil menekankan moncong revolvernya lebih kuat. Sejujurnya, pria ini sedikit takut karena pernah mendengar keganasan Lex saat bertarung. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Urusan wanita. Lex meniru ucapan Aaron sebelumnya sambil tersenyum mengejek. Pria itu semakin berang. Cepat atau Lex memukul pergelangan tangan Aaron dengan sikunya, hingga revolver itu lepas dari pegangan, mendaratkan pukulan tepat pada pangkal leher, membuat pria itu terhempas ke belakang. Dor! Lex melepas satu tembakan tepat mengenai ujung sepatu Aaron setelah membalikan keadaan dalam sekejap. Jeritan bersahutan terdengar di segala penjuru ballroom. Suasana kacau seketika. Aku tak mengenaimu malam ini, tapi tak ada jaminan untuk lain kali, ancam Lex pada Aaron. Aaron mengepalkan tangannya. Zina menganga menyaksikan pertunjukan di depannya. Tubuhnya gemetar, hingga tak sadar pegangannya pada Amanda terlepas dan wanita itu beringsut kabur. Wajah tampan Aaron kehilangan ronanya. Pias.
pucat. Lex membuang semua isi revolver milik Aaron sebelum melempar benda itu ke sembarang arah. Aura kemarahan jelas terlihat pada sorot mata biru itu. Ia menghampiri gadis yang masih tenggelam dalam pikiran sendiri karena terkejut. Zina menurut saja saat Lex menggandengnya menuju pintu keluar. Dengan santai, mereka melangkah meski sadar puluhan mata sedang menatap penuh tanya. Maafkan atas kekacauan ini, Mr. Hodge. Jika kau mencari orang untuk disalahkan, salahkan saja iparmu. Terima kasih atas jamuan malam ini. Lex mengangguk singkat untuk menghormati tuan rumah. Sebelum benar-benar pergi, Mr. Hodge membalas anggukan Lex. Keramahan yang terpancar dari senyumnya beberapa waktu lalu menghilang bersama perginya dua orang itu.